Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Balance Scorecard atau BSC yang akan dipaparkan oleh Siska Yulia Rohma dan Siti Sophia. Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepatnya dinamakan Strategic Business Responsibility Accounting System yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Lebih tepatnya, Balance Scorecard atau yang disebut BSC ini adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan. Dengan BSC ini, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adanya BSC juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan penyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. BSC ini juga memungkinkan perusahaan untuk lebih menyelaraskan struktur organisasi mereka dengan tujuan yang strategis. Untuk melaksanakan rencana dengan baik, organisasi perlu memastikan bahwa semua unit bisnis dan fungsinya pendukung bekerja menuju tujuan yang sama. Adapun manfaat dari BSC ini, yang pertama yaitu Balance Scorecard atau BSC ini mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, BSC ini memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan seperti pelanggan, proses bisnis internal, dan belajar. Yang ketiga, BSC ini memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, BSC juga mempunyai kriterianya tersendiri. Yang pertama, dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat cause and effect relationship. Yang ketiga, terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Langkah-langkah Balance Scorecard meliputi 4 proses manajemen baru. Pendekatan ini mengkombinasikan antara tujuan strategi jangka panjang dengan peristiwa jangka pendek. Keempat proses tersebut menurut Kaplan dan Norton 1996 antara lain. Yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa datang. Tujuan juga menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategi, tujuan ini kemudian dijabarkan dalam sasaran strategi dengan ukuran pencapaiannya. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi. Balance Scorecard dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada tiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang ingin menjadi keinginan para pemegang saham dan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mencapai kinerja karyawan yang baik. Yang ketiga yaitu merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Balance Scorecard sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan. Akan menggerakkan ke arah tujuan jangka panjang perusahaan secara menyeluruh. Yang keempat yaitu meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Proses keempat ini akan memberikan strategi learning kepada perusahaan. Dengan Balance Scorecard sebagai pusat sistem perusahaan,
maka perusahaan melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu mengenai 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Konsep Balance Scorecard ini pada dasarnya merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan menurut Kaplan dan Norton. Balance Scorecard memiliki 4 perspektif, antara lain yang pertama yaitu perspektif keuangan atau financial perspective. Balance Scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau Return on Investment. Karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari keuntungan atau profit. Tolak ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis perusahaan. Orang-orang yang menyediakan dana untuk perusahaan seperti lembaga keuangan dan pemegang saham sangat mengandalkan tolak ukur kinerja keuangan dalam memutuskan hal yang berhubungan dengan dana. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan atau customer perspective. Perspektif pelanggan berfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidaklah cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga yaitu perspektif proses usaha internal atau internal business process perspektif. Terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan perspektif usaha internal dan proses produksi. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Hubungan pemasok adalah kritikal untuk keberhasilan, khususnya dalam usaha eceran dan perakitan manufakturing. Perusahaan tergantung pemasok mengirimkan barang dan jasa tepat pada waktunya, dengan harga yang rendah dan dengan mutu yang tinggi. Perusahaan dapat berhenti berproduksi apabila terjadi problema dengan pemasok. Pelanggan memiliki nilai barang dan jasa yang diterima, dapat diandalkan dan tepat pada waktunya. Pemasok dapat memuaskan pelanggan apabila mereka memegang jumlah persediaan yang banyak untuk meyakinkan pelanggan bahwa barang-barang yang diminati tersedia di tangan. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau Learn and Grow Infrastructure Perspective. Untuk tujuan insentif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan manusia. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Tolak ukur kunci untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan ketanggapan terhadap situasi. Manajer dapat mengukur kepuasan karyawan dengan mengirim survei, mewawancarai, dan mengamati karyawan pada saat bekerja. Memuaskan pelanggan apabila mereka memegang jumlah persediaan yang banyak untuk meyakinkan pelanggan bahwa barang-barang yang diminati tersedia di tangan. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau Learn and Grow Infrastructure Perspective. Untuk tujuan insentif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan manusia. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Tolak ukur kunci untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan.
Kepuasan karyawan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan ketanggapan terhadap situasi. Manajer dapat mengukur kepuasan karyawan dengan mengirim survei, mewawancarai, dan mengamati karyawan pada saat bekerja. Yang terakhir yaitu ada implementasi balance scorecard. Implementasi balance scorecard organisasi sangat membutuhkan untuk menerapkan balance scorecard sebagai satu set ukuran kinerja yang multidimensi. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengukur semua bidang kinerja yang penting bagi keberhasilan organisasi. Pendekatan yang paling luas dikenal sebagai pengukuran kinerja. Balance scorecard sekarang banyak digunakan sebagai untuk mengembangkan strategi dan sebagai alat eksekusi yang dikembangkan dalam lingkungan operasional. Balance scorecard menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang dimengerti atau sebagai indikator, sehingga strategi dapat dipahami, dikomunikasikan, dan diukur. Dengan demikian, berfungsi untuk semua kegiatan. Selain itu, indikator memungkinkan pemantauan tingkat akurasi pelaksanaan strategi menurut Kaplan dan Norton. Balance scorecard telah banyak diterapkan sebagai alat ukur kinerja baik dalam bisnis, manufaktur, dan jasa. Penerapannya adalah dengan berfokus pada 4 perspektif yang sudah dijelaskan. Pembahasan mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard lebih sering dilakukan dalam konteks penerapannya pada perusahaan atau organisasi yang bertujuan mencari laba atau profit. Jarang sekali ada pembahasan mengenai penerapan balance scorecard pada organisasi nirlaba atau not profit, atau organisasi dengan karakteristik khusus seperti koperasi yang ditandai relation contracting, yakni saat owner dan customer adalah orang yang sama, serta di mana mutual benefit anggota menjadi prioritas yang utama. Pada organisasi semacam ini, keberhasilan haruslah lebih didasarkan pada kesuksesan pencapaian misi secara luas daripada sekedar perolehan keuntungan. Dengan balance scorecard, para manajer perusahaan akan mampu mengukur bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masa yang akan datang. Balance scorecard memungkinkan untuk mengukur apa yang telah diinvestasikan dalam pengembangan sumber daya, sistem, dan produser demi perbaikan kinerja dan masa depan. Melalui metode yang sama dapat dinilai pula apa yang telah dibina dalam intangible assets seperti merek dan loyalitas pelanggan. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balance scorecard memungkinkan untuk mengukur apa yang telah diinvestasikan dalam pengembangan sumber daya, sistem, dan produser demi perbaikan kinerja dan masa depan. Melalui metode yang sama dapat dinilai pula apa yang telah dibina dalam intangible assets seperti merek dan loyalitas pelanggan. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.